itu ngaji kitabnya aja nggak karu-karuan. Ki Imad tuh karyanya saja 17 itu bagus. Saya yang alhamdulillah saya juga sudah menyelesaikan S3 tahun 2009 itu. Saya tahu persis beliau orang pintar dan ilmiah sekali. Jadi lawannya jangan itu. Jadi lawannya bagaimana? Lawannya saya minta ke Imad kalau seumpama diajak debat ya sama orang-orang yang kredibilitas keilmuannya tidak ada, jangan mau. Buat apa debat dengan orang jahil? Ya omongannya nggak karuan, akhirnya jadi fitnah. Namanya orang jahil kan ngomongnya kadang-kadang keras, kasar, kadang nggak bagus. Sayang ke imannya, sayang ke ilmuannya. Debatlah dengan orang yang kredibilitasnya terjamin, minimal dengan Robitor Alawiyah, ulama-ulamanya. Kumpulkan, debat di situ. Itu namanya ilmiah, itu bagus. Kalau semua dekat dengan orang-orang yang ya Allah, ya mohon maaf itu. Saya juga bisa membaca dari karakternya, dari cara bicaranya. Ini orang nggak ilmiah, ngapain juga debat dengan orang semacam itu. Orang jahil nggak usah diladeni. Kalau orang jahil itu nggak usah, nggak ada manfaatnya, biarin aja. Good job. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Saya dukung ya perjuangannya Ki Imad tuh kalau memang itu. Karena apa? Karena ini persoalannya bukan masalah persoalan Ki Imad. Kalau Anda mengatakan itu masalah Ki Imad, oh bukan. Anda salah paham. Itu sejak dulu sudah ada. Sudah ada. Sejak zamannya abad ke-8 Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah menyatakan bahwasannya Sayyid Ahmad tidak memiliki orang yang bernama anak yang bernama Abdullah. Sehingga pada waktu abad ke-13 Syarif Aunur Rafiq penguasa Hijaz ketika itu dari Syarif Al-Hasani itu melarang kaum Ba'alwi memakai nama Sayyid dan Syarif. Kenapa melarang? Karena beliau raja. Itu berarti kan sebelumnya sudah ada kajian, berarti kan sudah ada polemik, dan itu karena itu sudah ada ketetapan. Satu nomor selanjutnya yang terbaru di antara adalah salah satu naqib daripada Naqibatul Ashraf yang ada di Mesir. Itu salah seorang syarif yaitu Al-Hasan, itu juga mengatakan ada ibtalun nasab di ahli Ba'alwi, membatalkan nasab bagi keluarganya Ba'alwi dengan catatan-catatan secara ilmiah. Itu seorang naqib, beliau seorang nasabah dari Naqibatul Ashraf yang ada di Mesir. Mengatakan bahwa itu nasabnya Ba'alwi, kesimpulannya nasabnya Ba'alwi dari beberapa faktor-faktor yang sudah saya jelaskan katanya. Kita mendapatkan jawaban yang utuh, yang lengkap. Kemarin-kemarin Bahar Smith itu sampai menyampaikan tantangan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman. Nasabnya Ba'alwi itu adalah batilun ghairu sahihin. Sudah batil, ghairu sahih lagi. Berarti artinya apa? Kalaupun ada perdebatan, itu karena apa? Menurut mereka para nasabah yang ada di internasional khususnya Naqibatul Ashraf, semua baik ada di Irak ataupun ada di Irak atau ada di Mesir, itu mengatakan bahwasanya adanya nasab nyambung Ba'alwi adalah klaim sepihak dari Ba'alwinya atau dari ulama-ulama yang ada hubungan emosional dengan Ba'alwi, ya seperti yang dikemukakan oleh Kiai Imaduddin. Memang itu ada benarnya, karena yang berpendapat begitu bukan Kiai Imad aja, dulu gak ada. Saya juga waktu kecil sudah ada beberapa mbah saya dan dikasih tahu sama abah saya bahwasanya Ba'alwi itu memang terputusnya di Abdullah dan Ubaidillah. Saya saja waktu muda udah tahu seperti itu. Dan sebelum viral masalah ini belum ada, saya udah tahu begitu. Itu sudah ada masalah. Jadi artinya ya Anda nggak usah debat dengan Kiai Imad, debat dengan semuanya, termasuk dengan Syarif Aunur Rafiq, Naqibatul Mesir yang ada di Irak dan yang lainnya, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu jadi artinya ini masalah ilmiah, dan menurut saya nggak jadi masalah mau nyambung atau tidak. Yang penting artinya ketika ilmiah itu dikemukakan, itu Anda jangan bicara bahwa oh itu berarti kurang ajar sama ulama ini. Bukan. Namanya Aba Lutfi, namanya Habib Ali Kuitang, apalagi ya, kemudian Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibul Ratib, kemudian seumpama para Habib Umar bin Hafiz, itu mereka tuh ulama-ulama besar. Itu
mereka adalah waliullah, ulama besar, banyak muridnya, sahibul karamah wal barakah. Tidak berkurang karamahnya walaupun semua nasabnya nggak nyambung juga. Walaupun menurut kajian ilmiah nasabnya nggak nyambung, itu tidak berkurang. Mereka tetap orang mulia, tetap orang alim yang kita patut meminta barokahnya, meminta karomahnya, meminta apa namanya, fuyudatul ilahiyah, yaitu anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum Ba'alwi ini kalau seumpama dari segi nasab itu tidak nyambung, itu menurut saya nggak usah jadi masalah. Karena kemuliaan kaum Ba'alwi itu bukan terletak pada itu saja. Kaum Ba'alwi itu saya lihat sejarahnya itu ternyata banyak minal mutasawwifin, banyak kaum sufi. Bahkan rotib pun banyak, rotibul hatab, rotibul atas, rotibul sakrat, itu semua dari kaum Ba'alwi semua. Dan banyak jadi orang alim, dan banyak aulia, wali-wali. Habib Soleh Tanggul jadi waliullah, Habib Husain Ali terus jadi waliullah, banyak waliullah itu. Jadi artinya tidak akan berkurang. Nah, itu maka dari itu kita tetap menghormati Ba'alwi, ulama-ulama yang alim. Nah, tapi kalau ada oknum Ba'alwi yang kadang-kadang berbuat tanpa tidak ada sopan santunnya, tidak ada akhlaknya, baru itu kita harus dihentikan. Kalau nggak dihentikan ini bahaya. Awas, Anda jangan macam-macam di sini, karena Anda kisahnya begitu. Kenapa? Karena dari Ba'alwi itu bukan yang jadi masalah di Indonesia, dan bukan ya, khususnya di Indonesia itu adalah bukan masalah nasab saja, sejarah kedatangannya pun sudah bermasalah. Bagaimana Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi ya yang digaji oleh Belanda kemudian. Oke, saya kira sangat dapat dipahami oleh kita semua. Kesimpulannya, beda peristiwa, beda poin antara adab, akhlak, dan intelektual. Dan tidak sedikit pun menggeser kemuliaan, kehormatan, dan kecintaan umat kepada Abah Lutfi bila ternyata nasabnya memang terputus. Bahkan Gus Abbas meyakini memang terputus. Ini ada beberapa. Untuk coba Anda berani mengatakan bahwa Habib Lutfi bukan habaib, kemudian Habib Syekh bukan habaib, dan yang lainnya, berani nggak? Artinya dia sudah tidak mampu berargumentasi, lalu dilawan dengan adab, lalu dilawan dengan akhlak. Seolah-olah peristiwa intelektual ini berbenturan dengan adab dan akhlak. Seolah-olah seperti itu. Padahal ini peristiwanya jelas berbeda. Peristiwa adab, peristiwa akhlak, peristiwa intelektual itu sesuatu yang harus dipisahkan, dan ini dibedah oleh Gus Abbas Buntet. Ini singa Nahdlatul Ulama, dan ini penting untuk saya tayangkan. Poin sebetulnya dari Gus Abbas yang saya belum tayangkan. Durasinya cukup panjang karena ini yang saya kira dibutuhkan pertama kali untuk menepis. Kemarin kan Gus Miftah juga sama kan marah-marah di atas panggung karena belum paham konteks. Gus Miftah juga saya kira ya termasuk yang dikritik oleh Gus Abbas ini. Bedakan, karena yang saya tahu Gus Miftah kenapa ngomong seperti itu seolah menyalahkan kita semua, menyalahkan Kiai Haji Imad bin Utsman, katanya ente siapa kan gitu ya. Karena belum paham konteksnya. Yang dilakukan oleh Kiai Haji Imad itu bukan peristiwa melawan, mendobrak adab, bukan. Ya. Tetapi peristiwa intelektual. Beliau sedang menghibahkan dirinya demi kecintaannya kepada agama ini, kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada kaitannya dengan tidak memuliakan Habib Lutfi. Ya, tidak ada kaitannya dengan hilang adab kepada Habib Lutfi, nggak ada. Ini peristiwa intelektual dan tidak sedikit pun menggeserkan kemuliaan Habib Lutfi dan kecintaan umat kepada beliau bila memang ternyata pada akhirnya nasab Ba'alwi terputus. Nggak ada. Wah, luar biasa Habib Lutfi. Gitu ya Gus ya, Gus Miftah ya, dan semua warga Nahdlatul Ulama ya. Insya Allah peristiwa ini bukan peristiwa penghilangan adab. Ini peristiwa intelektual yang kita mesti dukung sama-sama. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.